Dia adalah ayah tiri terkejam yang pernah kulihat. Hobinya minum-minum dan berjudi. Anak tirinya, Kelly sudah tak tahan. Ibunya bunuh diri, jadi ia harus hidup bersama ayah tirinya. Malam ini terjadi sesuatu. Saat Kelly membuka kulkas untuk minum, ia mendengar suara aneh di bawah. Ia menoleh dan melihat ada macan. Kelly kaget dan langsung bergegas ke kamar. Ia segera mematikan lampu dan bersiap lompat lewat jendela. Tapi, jendelanya ditutup papan. Ternyata, malam itu akan ada badai. Ayah tirinya menyuruh tukang untuk menutup semua pintu dan jendela. Ia mencoba mendorong papan itu. Tapi, percuma. Kelly panik. Ada apa gerangan? Ia membuka pintu kamar dan melihat macan tidak di situ. Ia segera mengambil telepon. Tapi, karena badai, salurannya terputus. Ia mengintip lagi. Macan yang sudah kelaparan 3 hari berada di rumahnya. Kelly bergegas ke kamar adiknya yang autis, Tom, untuk membangunkannya. Tapi, Tom tidak ada di sana. Di kolong kasur juga tidak ada. Kelly tambah panik karena Tom hilang. Kelly terpaksa nekat turun ke bawah. Ia melihat macan tidak di sana. Lalu pergi ke ruang cuci untuk mengambil HP dan telepon polisi. Tapi, Kelly disuruh menunggu karena operator sibuk. Lalu ia menelepon John, ayah tirinya. Tapi, John sedang mabuk-mabukan di bar. Di atas, suara langkah kaki macan terdengar sangat jelas. Ia mendorong pintu dan memanggil Tom. Macan berada di sana. Kelly lari membuka pintu rumahnya. Tapi, pintunya juga ditutup. Ia lari ke pintu belakang yang juga ditutup. Kelly berusaha mendobrak pintu, dan menendang sekuat tenaga. Tapi, suara itu menarik perhatian macan yang kelaparan. Ia mengambil pisau dan menutup pintu. Lalu, ia naik ke pipa ventilasi di atas mesin cuci. Masih ada celah di ventilasi itu. Kelly mengambil setrika dan menghantamnya. Tapi, saat itu macan datang. Dan mendobrak pintu dengan keras. Setelah masuk ke pipa ventilasi, ia lupa membawa HP-nya. Kelly segera mengambil HP dan lompat ke atas. Tapi, HP-nya jatuh. Macan berhasil masuk. Kelly terus berkeringat. Ia berusaha menahan tangan dan kakinya. Bahkan, ia bernapas dengan sangat pelan. Ia tidak boleh melepaskan tangannya karena di bawahnya ada macan. Tiba-tiba HP-nya berdering. Kelly tahu polisi yang menelepon. Tapi, macan menginjaknya. HP-nya hancur berkeping-keping. Kelly berusaha sekuat mungkin bertahan di sana. Tapi, macan itu tidak pergi-pergi. Karena ia mengendus bau Kelly dan berusaha mencarinya. Kelly hanya bisa berdoa supaya macan itu cepat pergi. Setetes keringannya jatuh ke lantai. Macan itu menjilatnya. Dan mulai mengendus ventilasi. Mati aku. Macan berusaha mencakar Kelly. Cakarannya sampai berbekas di pipa. Macan itu berusaha masuk. Di detik-detik terakhir, Kelly mengerahkan seluruh tenaganya. Ia mulai naik ke atas. Akhirnya, ia berhasil keluar di lantai 2. Ia terengah-engah dan tidak bisa percaya. Begitu mengangkat kepala, ia kaget. "Kamu kemana saja, Tom?" Tom yang autis hanya diam. Ia anak yang introvert. Kelly membuka pintu dan membawa Tom keluar. Macan mendengar di atas ada suara. Kelly mencoba memakai komputer untuk mencari bantuan. Tapi, internetnya juga putus. Macan datang. Pintu langsung retak. Kelly membawa Tom sembunyi di kolong kasur. Kelly menumpahkan parfumnya untuk menutupi bau. Mereka bisa melihat keempat kaki macan di depannya. Macan melompat ke atas kasur. Kasur mereka penyok tak kuat menahan bobot macan. Setelah macan turun, Kelly memeriksa sekeliling. Tampaknya, macan sudah pergi. Mengira situasi sudah aman. Tiba-tiba Kelly melihat cakar macan mengorek kolong kasur. Macan juga menggulingkan kasur mereka. Mereka terjepit di bawah kasur dan macan merobek busanya dengan membabi buta. Untung saja, ada pintu di belakang mereka. Kelly membawa Tom turun ke lantai 1. Ia lalu mengambil daging sapi di kulkas. Dan memasukkan obat tidur ke dalamnya. Kelly meletakkan daging itu di berbagai tempat. Macan yang mencium bau makanan langsung turun. Ia mulai makan. Kelly dan Tom bersembunyi di lemari. Tapi, macan itu belum tumbang. Ia bertatapan mata dengan macan. Mulut macan banjir air liur. Kelly mulai menjebol dinding. Macan mulai menggigit papan lemari. Kelly mengeluarkan adiknya. Saat keluar, kaki Kelly terluka parah. Muka macan keluar dari lubang. Tom yang bodoh malah diam di situ.
Kelly membawa Tom ke ruang belajar. Ia menemukan 5 peluru di rak. Di laci, ia juga menemukan pistol. Tak sengaja, ia menemukan polis asuransi. Ayah tirinya membeli polis asuransi untuk mereka dan menjadi ahli warisnya. Saat itu, Kelly sadar ini adalah ulah John, ayah tirinya. Ia memutuskan untuk melewati ruang laundry, dan keluar lewat kamar mandi. Sambil membawa pistol, Kelly mengendap-endap. Macan sedang makan bola daging di belakangnya. Ia mengarahkan pistol ke arah macan. Tapi, tembakan pertama kosong. Macan mengejarnya dan Kelly menembak 2 kali sambil kabur. Ia sembunyi di bawah lemari dapur. Macan melompat ke atas kompor. Kelly menyalakannya. Macan kaget dan lompat ke bawah. Kelly berhasil lari ke kamar mandi. Akhirnya, ia berhasil membuka jendela. Di luar badai mengganas. Di detik terakhir, Kelly berhasil keluar. Setelah masuk ke mobil, Kelly ingat Tom masih di dalam. Meski autis, tapi Tom adalah adik kandungnya. Ia keluar dari mobil dan kembali masuk ke rumah. Lewat jendela kamar mandi. Setelah mencari, ia menemukan adiknya di lemari tadi. Kelly melilitkan kain di tongkat, menyiramkan alkohol, dan menyulutnya. Ia membawa adiknya ke kamar mandi. Baru sampai di ruang tamu, macan lompat dari lantai 2. Kelly menembak lagi. Tapi, tembakan meleset mengenai keningnya. Untung saja, obor itu lumayan efektif. Kelly menyuruh Tom sembunyi di kulkas. Ia juga masuk menyusul Tom. Nyaris saja mereka diterkam. Macan itu mencakar-cakar tutup kulkas. Untung saja kulkas ini tidak terhubung listrik. Mereka berdua tidur di kulkas semalaman. Esok paginya, Kelly membuka kulkas dan keluar. Di luar, John membuka papan pintu. Ia masuk ke rumah sambil membawa senapan. Ia mencari mayat kedua anak tirinya sekaligus membunuh macan. Melihat Kelly dan Tom masih hidup, ia terdiam. John menutup pintu rumah dan mengatakan yang sebenarnya. Kelly meminta John untuk melepaskannya. John berkata, ibumu dulu juga bilang begitu. Ternyata, John membunuh ibunya untuk mendapat uang asuransi. Untung saja, macan datang tepat waktu dan menerkamnya. John menjadi sarapan macan. Kelly dan Tom segera lari keluar. Pelajaran dari film ini. Beberapa manusia memiliki hati yang lebih kejam dari binatang. Karma itu ada, cepat atau lambat kamu akan menuai buah perbuatanmu. Aku Kaki Minyak, terima kasih dan sampai jumpa.